semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar daring. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, langkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu ya. Di sini Ustazah akan memimpin berdoanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, di sini Ustazah akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ustazah Khairul Inayah, bisa dipanggil dengan Us Inayah, asal dari Kebumen, masih kuliah di IAIN Surakarta. Nah, di sini Us Inayah sebagai pengganti Us Okti, karena Us Okti sudah tidak mengajar lagi di SD MPK Banyudoyo. Mungkin hanya itu yang dapat Ustazah sampaikan tentang perkenalan ya. Apabila mau berkenalan lebih lanjut, bisa me-WhatsApp Ustazah secara japri. Oke? Nah, setelah perkenalan, Ustazah akan masuk ke materi selanjutnya. Kemarin kan sudah belajar tentang wakaf. Akan tetapi di sini Ustazah akan yang lebih dalamnya, wakaf pada Quran surat Al-Fajr. Nah, sebelum memulai membaca Quran surat Al-Fajr, alangkah baiknya kita membaca ta'awud dan basmalah terlebih dahulu ya. Sekarang Ustazah akan membacakan Quran surat Al-Fajr beserta dengan tanda wakafnya atau membaca sesuai dengan tanda wakaf. Tapi di sini Ustazah akan membacakan terlebih dahulu secara keseluruhan ayat 1 sampai 15 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad yarama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taqaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Nah, setelah Us Inayah membacakan secara keseluruhan Al-Fajr sampai dari ayat 1 sampai ayat 15, di sini Us Inayah akan membacakan secara tanda wakaf yang ada di Quran surat Al-Fajr. Ini Us Inayah menuliskan sesuai dengan yang ada di Al-Quran ya. Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Itu lam alif. Di lam alif boleh diteruskan apabila di pertengahan ayat. Di sini karena di akhir ayat 1 maka diberhentikan saja. Dan juga ayat 2 dan ayat 3 di akhir ayat. Jadi diberhentikan saja, tidak apa-apa. Seperti wal fajr walayalin asyr wasyaf'i wal watr. Kemudian ayat 4 di situ ada tanda waqaf jim yang berarti boleh berhenti dan boleh meneruskan bacaan. Karena ini di akhir ayat maka diberhentikan saja. Walaili idza yasar. Ayat kelimanya qaf lam itu wajib untuk berhenti, apalagi itu di akhir kalimat, di akhir ayat, jadi wajib untuk berhenti. Seperti hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Yang keenam ada shad lam sampai ayat 13. Nah, di situ Usinaya mau membacakan secara per dua ayatnya. Jadi berhentinya di akhir ayat yang ayat ke-7, ayat ke-9, ayat ke-11 dan ayat ke-13. Seperti begini kalau diteruskan. Ini boleh diteruskan apabila nafas kita masih mencukupi ya. Seperti alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dzatil imad. Di sini berhenti ya. Allati lam yukhlaq mithluha fil biladi wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad. Di sini juga berhenti karena per dua ayat. Yang ayat ke-10 wa fir'auna dzil autadil ladzina taqaw fil bilad. Di sini juga berhenti juga. Yang ke-12 ayatnya fa'aktharu fihal fasadi fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Sekarang ayat ke-14 dan 15. Itu ada tanda baca qaf lam. Di sini qaf lam wajib berhenti. Nah, di sini ada lam alif di pertengahan ayat. Jadi nanti di sini diteruskan saja, di sini berhenti. Seperti inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ini juga ada tanda qaf lam di akhir ayat ke-15. Jadi diberhentikan. Jadi di sini berhenti juga. Nah, di sini Usinaya akan menjelaskan dari ayat 1 sampai ayat 15 terlebih dahulu ya. Dimulai dari ayat 1 sampai sesuai di buku itu ayat 1 sampai ayat 5. Yaitu di mana Allah bersumpah menggunakan waktu fajar. Waktu fajar itu waktu setelah imsak, antara imsak dan juga akan berkumandangnya azan subuh. Nah, di situ Allah bersumpah menggunakan 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, dan juga ada yang menafsirkan atau menjelaskan juga Allah bersumpah di 10 hari bulan Muharram dan juga 10 hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan. Nah, ayat selanjutnya itu ayat 6 sampai ayat 14, di mana Allah menimpakan azab kepada kaum 'Ad, kaum Tsamud dan juga kaumnya Raja Fir'aun, di mana kaum-kaum tersebut itu ditimpakan azab atau ditimpakan bencana atau musibah. Nah, yang pertama musibahnya kaum 'Ad, yaitu di mana Allah menimpakan angin puting beliung yang sangat besar. Dan di situ kaum 'Ad di situ juga semuanya meninggal. Kemudian kaum Tsamud
diberi bencana berupa pekikan atau teriakan yang sangat kencang sehingga menyakitkan telinga ya. Di semua kaumnya juga meninggal. Dan yang terakhir kaumnya Raja Fir'aun, di mana Allah menimpakan azab tenggelam di lautan waktu mengejar Nabi Musa. Hanya itu yang dapat Gus Inayah sampaikan pada materi pembelajaran kali ini. Apabila Gus Inayah banyak kesalahan kata atau banyak salah dalam bertingkah waktu di dalam video pembelajaran ini, Gus Inayah memohon maaf yang sangat besar ya. Mohon maaf pada kalian semua. Gus Inayah berpesan jangan lupa belajar dan juga membaca Al-Qur'annya ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.